Perkenalkan, nama saya Seven Komar Paung dengan NIM 524123006, mahasiswa Teknik Elektro semester 4. Pada video ini saya akan menjelaskan analisis penyearah setengah gelombang dan penyearah gelombang penuh. Ini merupakan mata pelajaran atau mata kuliah elektronika daya yang diampu oleh Bapak Asmi. Nah, pada pembahasan ini kita akan melihat atau membahas mengenai prinsip kerja, perhitungan tegangan dan arus DC, analisis efisiensi dan rugi-rugi daya, serta pengaruh filter kapasitor terhadap ripple tegangan. Pembahasan ini mengacu pada buku Power Electronic karya Rashid tahun 2017 dan Mohan tahun 2003. Nah, kita masuk kepada yang pertama, yakni soal latihan penyearah setengah gelombang satu fasa. Materi ini yakni analisis karakteristik dan performa rangkaian. Tapi sebelumnya kita harus mengetahui bahwa penyearah setengah gelombang satu fasa menggunakan satu buah dioda. Saat tegangan AC bernilai positif, dioda berada pada kondisi forward bias, sehingga arus dapat mengalir ke beban. Sebaliknya, saat tegangan AC bernilai negatif, dioda berada pada kondisi reverse bias, sehingga arus tidak dapat mengalir. Artinya, hanya setengah gelombang AC yang dapat dimanfaatkan. Nah, sebagian energi sumber tidak digunakan, sehingga efisiensi rangkaian menjadi rendah. Nah, kita masuk kepada soal yang pertama, analisis matematis. Soalnya di sini, sebuah rangkaian penyearah setengah gelombang satu fasa dihubungkan ke sumber tegangan dengan PS sama dengan 220 sin 100 pi kali T dengan beban resistif atau R-nya sama dengan 10 ohm. Nah, pertanyaannya yang pertama, hitunglah nilai tegangan luaran rata-rata atau VDC pada beban. Nah, dapat kita lihat setelah kita baca soalnya dapat kita tulis, diketahui tegangan sumbernya tadi PS 220 sin, lalu tegangan puncaknya PM sama dengan 220 volt, dan beban resistif atau resistornya sama dengan 10 ohm. Langsung saja, yang pertama, tegangan DC rata-rata atau VDC. Tegangan DC rata-rata ini merupakan tegangan keluaran dari atau tegangan turunan dari rumus ini. Tegangan DC didefinisikan sebagai nilai rata-rata satu periode dengan rumus VDC sama dengan 1 per 2 pi integral 2 pi 0 P0 dikali theta. Karena setengah periode bernilai 0, maka VDC akan didapatkan seperti ini turunannya, dan hasil akhirnya akan didapatkan VDC sama dengan PM per pi. VDC maka didapatkan VDC sama dengan 220, PM-nya 220 dibagi dengan pi, dan didapatkan hasilnya sekitaran 70,01 volt. Dari sini dapat kita lihat atau kita simpulkan bahwa walaupun tegangan puncaknya cukup besar, nilai tegangan DC yang dihasilkan relatif kecil karena hanya setengah periode gelombang yang dapat digunakan. Nah, kita masuk ke soal yang nomor 2. Ditanyakan di sini, tentukan nilai arus rata-rata atau IDC yang mengalir pada rangkaian tersebut. Di sini saya telah mencari atau menjawab pertanyaan itu. Dapat kita lihat di sini arus DC rata-rata atau IDC-nya. Untuk beban resistif, IDC sama dengan VDC per R atau hambatannya. IDC sama dengan 70,01 volt yang tadi VDC ini per 10 R-nya. Maka didapatkan hasilnya IDC sama dengan 7 ampere. Ini merupakan IDC sama dengan 7 ampere, yang berarti arus DC bergantung pada nilai tegangan rata-rata, bukan pada tegangan puncaknya.
Nah, kita masuk ke soal yang kedua, evaluasi efisiensi. Dikatakan di sini, berdasarkan rangkaian pada soal yang pertama, soal ini, berarti soal ini ya, jika diketahui terdapat jatuh tegangan atau voltage drop pada dioda sebesar 0,7 volt, maka analisis bagaimana pengaruh jatuh tegangan tersebut terhadap efisiensi daya rangkaian dibandingkan dengan kondisi dioda ideal. Nah, dapat kita lihat pada kondisi nyata, dioda tidak bersifat ideal dan memiliki jatuh tegangan sekitar 0,7 volt. Maka dapat kita lihat yang kedua ini, evaluasi efisiensi. Pengaruh jatuh tegangan dioda ini pada kondisi nyata yang tadi itu yakni 0,7 volt. Nah, untuk tegangan puncak efektifnya yaitu Pm efektif sama dengan 220 dikurang 0,7 volt, maka didapatkan hasilnya 219,3 volt. Untuk tegangan DC yang barunya, maka kita dapatkan VDC sama dengan 219,3 per pi, maka didapatkan hasilnya sekitaran 69,8 volt. Dapat kita lihat analisis efisiensinya. Di sini saya telah mencatat efisiensi penyearahnya sama dengan ini. Dapat kita lihat perumusannya. Untuk pada dioda nyata, sebagaimana yang terjadi sebagian daya hilang di dioda. Seperti rumus yang tadi saya jelaskan. Pelos sama dengan V0 dikali I. Lalu tegangan dan arus DC akan turun. Lalu panas akan meningkat juga. Ini juga teori-teori ini atau pertanyaan ini dapat kita lihat pada eh, artikel Mohan 2003 yang menekankan bahwa pada rangkaian daya rendah, jatuh tegangan dioda menjadi faktor dominan di dalam rugi-ruginya. Maka dapat kita simpulkan bahwa jatuh tegangan dioda menurunkan efisiensi daya dan kualitas output, membuat penyiaran setengah gelombang tidak cocok untuk aplikasi yang presisi. Lalu kita masuk ke soal yang ketiga di dalam penyiaran setengah gelombang satu fasa. Ditanyakan di sini soal yang ketiga mengenai aplikasi ya. Sebutkan dua kelebihan dan dua kekurangan dari penggunaan penyiaran setengah gelombang di dalam aplikasi industri kecil. Nah, di sini saya sudah mencari dan meriset dari buku-buku yang telah tersedia. Yang pertama kita lihat dari kelebihannya dari sini. Kelebihan dari penggunaan penyiaran setengah gelombang di dalam aplikasi industri kecil ini yang pertama yakni rangkaiannya sangat sederhana dan sangat murah. Lalu yang kedua, mudah dianalisis dan dirakit. Lalu untuk kekurangannya, dapat kita ketahui sendiri bahwa kekurangan dari penggunaan penyiaran setengah gelombang ini yakni ripple-nya akan besar yang akan menyebabkan tegangannya tidak akan stabil. Oleh karena itu, kita harus menggunakan banyak dioda atau lebih kompleksnya gelombang penuh lah agar tegangannya stabil. Lalu yang kedua kekurangannya efisiensinya rendah sekitaran 40,6%. Untuk contoh-contoh aplikasinya yakni dapat kita lihat charger sederhana, rangkaian uji laboratorium, penyiaran sinyal non-kritis. Lalu kita masuk ke soal latihan penyiaran gelombang penuh satu fasa. Di sini terdapat terdapat 3 soal. Yakni materinya mengenai analisis performa dan pengaruh filter. Dapat kita lihat atau kita bacakan dulu soal yang pertama yakni perbandingan performa.
Sebuah sistem memerlukan tegangan searah yang lebih stabil dibandingkan penyiaran setengah gelombang. Lalu, jika menggunakan penyiaran gelombang penuh, tipe jembatan atau bridge rectifier, dengan input 220 V RMS, hitunglah nilai tegangan puncak luaran atau VM dan tegangan rata-rata atau VDC. Nah, dapat kita lihat bahwa penyiaran gelombang penuh satu fase ini memanfaatkan kedua setengah gelombang AC, baik positif maupun negatif, sehingga tidak ada bagian gelombang yang terbuang. Dapat kita lihat dari sini. Di sini saya sudah mencatat atau mencari penyelesaiannya bahwa performa penyiaran jembatan itu dapat kita lihat dari soalnya diketahui VRMS-nya sama dengan 220 volt dengan puncaknya VM sama dengan akar 2 dikali dengan 220 volt, maka didapatkan 311 volt. Untuk tegangan DC-nya VDC sama dengan 2 VM per pi, maka VDC sama dengan 2 dikali 311 per pi, maka akan didapatkan jawabannya 198 volt. Di sini dapat dianalisis bahwa 2,5 siklus akan dimanfaatkan sehingga menghasilkan ripple lebih kecil dan dayanya lebih besar. Nah, di sini nilai tegangan DC yang dihasilkan penyiaran gelombang penuh jauh lebih besar dibandingkan penyiaran setengah gelombang, sehingga pemanfaatan dayanya menjadi lebih efisien. Lalu kita masuk ke soal yang kedua, yakni mengenai analisis filter. Dapat kita bacakan dulu soalnya. Pada rangkaian penyiaran gelombang penuh ditambahkan sebuah kapasitor filter atau C secara paralel dengan beban R atau resistor. Maka ditanyakan di sini, jelaskan secara teknis bagaimana filter tersebut dapat memperkecil tegangan riak atau ripple voltage. Lalu yang kedua, apa yang terjadi pada nilai VDC jika nilai kapasitansi kapasitor diperbesar? Jelaskan alasannya. Oke, baik. Di sini saya akan menjawab yang pertama dulu. Jelaskan secara teknis bagaimana filter tersebut dapat memperkecil tegangan riak atau ripple voltage. Walaupun telah disearahkan, tegangan DC masih mengandung riak atau ripple yang disebabkan oleh proses pengosongan kapasitor saat tegangannya menurun. Nah, dapat kita lihat mekanisme kerja filter ini. Kapasitor mengisi saat puncak. Lalu, kapasitor melepas muatan saat tegangannya akan menurun. Dan tegangan beban menjadi lebih halus. Untuk rumus ripple, kira-kira VR sama dengan ILUT per VC. Ini dapat kita lihat atau kita ambil dari artikel Rashid 2017 yang mengatakan bahwa semakin besar C atau kapasitor maka akan semakin kecil ripple-nya. Nah, kapasitor menyimpan muatan di saat tegangan mencapai puncak dan melepaskannya di saat tegangan menurun, sehingga tegangan keluar menjadi lebih rata atau lebih halus. Lalu untuk soal yang kedua, apa yang terjadi pada nilai VDC jika nilai kapasitansi kapasitor diperbesar? Jelaskan alasannya. Jika nilai kapasitansi diperbesar, ripple voltage akan semakin kecil dan tegangan DC mendekati nilai puncak. Namun, arus pengisian awal menjadi lebih besar sehingga dapat meningkatkan rugi-rugi daya dan stres pada dioda. Nah, dapat kita lihat pengaruh kapasitansi diperbesar.
Yang pertama, ripple-nya akan menurun, namun tegangan DC-nya akan naik, dan outputnya mendekati tegangan puncak. Namun setelah kita analisis, kapasitor yang besar akan membuat arus pengisian awal juga akan besar, yang akan menyebabkan stres pada dioda. Mungkin mungkin kira-kira kurang lebih begitulah jawabannya. Lalu kita masuk ke soal ketiga, yakni studi kasus atau case method. Ditanyakan di sini pada soal, sebuah perangkat elektronik sensitif membutuhkan suplai daya dengan riak atau ripple minimal antara penyiar setengah gelombang dan gelombang penuh. Manakah yang lebih efisien untuk digunakan? Berikan analisis Anda berdasarkan faktor rugi-rugi daya atau losses. Nah, dapat kita lihat untuk perangkat sensitif untuk setengah gelombang ini kurang efektif ya. Kenapa? Karena ripple-nya masih besar dan efisiensinya rendah. Namun untuk gelombang penuh ini disarankan atau direkomendasikan. Kenapa? Karena ripple-nya sudah mengecil. Ripple-nya kecil atau dapat kita katakan lebih halus lah, dan efisiensinya juga tinggi sekitar 81%. Jadi dapat kita simpulkan bahwa penyiaran gelombang penuh ini lebih baguslah digunakan. Untuk perangkat elektronik yang sensitif terhadap ripple, untuk perangkat elektronik yang sensitif terhadap ripple, penyiar gelombang penuh dengan filter kapasitor lebih lebih efisien dibandingkan penyiar setengah gelombang. Jadi kira-kira begitu kesimpulannya. Jadi berdasarkan prinsip kerja, perhitungan, dan analisis rugi-rugi daya, penyiar setengah gelombang cocok untuk aplikasi sederhana dan daya yang kecil. Sedangkan penyiar gelombang penuh lebih tepat digunakan pada sistem yang membutuhkan kualitas tegangan DC yang stabil. Demikian penjelasan saya mengenai analisis penyiar satu fasa, yakni mengenai penyiar setengah gelombang dan penyiar gelombang penuh. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Sepin Paung mengucapkan izin dan terima kasih untuk telah menonton videonya.